Nah, di sini ada sebuah PC yang mati total atau tidak mau hidup sama sekali. Dan ini saya akan mengetes apakah yang bermasalah PC-nya atau arus listriknya. Kita gunakan alat-alat seperti ini. Ini namanya test pen untuk mengetahui apakah ada listrik atau aliran listrik. Dan sedangkan multimeter, sini multimeter bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk mengetes kabel-kabel seperti ini, contohnya apakah masih berfungsi atau tidak. Coba kita tes aliran listriknya seperti ini. Kita tekan seperti ini di atasnya. Kita celokkan di sini. Kita tekan. Lihat indikatornya menyala atau tidak. Jika menyala, maka di sini ada aliran listrik. Jadi masalah di aliran listrik oke, tidak ada masalah. Nah, sekarang kita mau mengecek kabel power supply seperti ini bentuknya. Dan kabel ini dinamakan kabel arus AC. Kenapa arus AC? Karena di sini bisa bolak-balik, dan sedangkan di sininya ini arus DC untuk menghubungkan searah dengan motherboard. Untuk mengeceknya kita gunakan alat seperti ini, multimeter namanya. Kita ukur dahulu voltasenya, kira-kira ini 250 volt. Cara mengetahuinya bagaimana ini 250 volt, karena di sini sudah ada. Dan arus AC ini harus di 250 volt seperti ini. Nah, sekarang kita mengecek arus listrik yang berada pada kabel ini. Kita colokkan kepada listrik seperti ini pertama-tama. Terus sini di lubang ini kita masukkan salah satu jarum ini ke port yang seperti ini. Nah, di sini. Nah, pertama ini lihat di sininya. Nah, di bagian sininya kita lihat apakah masih berfungsi atau tidak. Kita lihat jarumnya seperti ini. Kita tes seperti ini, masukkan dua-duanya. Jika full, jika full seperti itu, maka ini tidak mengalami kerusakan atau kendala. Artinya ini baik. Sekarang kita colokkan kepada motherboard atau power supply yang mengaliri motherboard. Ini. Kita pasang dahulu perlengkapannya seperti mouse, keyboard, dan VGA. VGA ini berfungsi untuk menampilkan ke layar monitor. Di sini layar monitornya. Kita pasang, jangan sampai terbalik, karena jika terbalik tidak akan berfungsi atau tidak bisa masuk dengan fast atau plug di sini. Kita kencangkan dengan cara memutar pin yang ada di sini seperti ini, searah jarum jam. Jika sudah, mari kita tes apakah masih berfungsi atau tidak. Kita lihat. Ternyata tidak, karena bisa dilihat dari power supply-nya di sini, di kipas power supply. Ini di kipasnya ini tidak berputar atau tidak berfungsi dengan baik. Maka yang harus kita bongkar ini pisinya.
kerusakannya ya ada di PC-nya, maka kita harus membongkar PC-nya. Jangan lupa sebelum membongkar kita cabut dahulu peralatan-peralatan yang masih menempel seperti VGA, mouse, keyboard, dan kabel power. Harus hati-hati kita lepasnya jangan sampai bisa merusak portnya. Ini dan di sini bongkar PC-nya, hati-hati seperti ini. Cara melepas tutupnya pun harus hati-hati. Jangan sampai salah satu pengaitnya yang ada di dalam sini bisa patah. Kita tekan ke dalam, agak ditekan, tapi jangan kuat-kuat. Terus kita tarik ke belakang seperti ini. Maka otomatis pengaitnya pun akan lepas dengan sendirinya. Gini. Sekarang kita lihat bagian dalam PC-nya seperti ini. Bisa ditundukkan dulu, bisa ditidurkan juga tidak apa-apa. Lihat seperti ini. Dan pertama-tama kita harus mencabut aliran dari power supply untuk mengecek apakah power supply ini masih berfungsi atau tidak. Caranya, lepas dahulu semua aliran yang dari power supply ke motherboard dengan cara hati-hati. Kita tekan, di sini ada pengaitnya. Pengait ini kita tekan, jangan asal kita cabut. Jika dicabut maka akan patah atau nanti bila digunakan akan mengalami kerusakan, error. Kita tekan secara perlahan, kita tarik. Adapun di sini yang memberi arus ke semua motherboard terletak di sini. Kita lepas. Ingat, tekan pengaitnya, lalu kita tarik secara perlahan seperti ini. Walaupun agak susah, kita harus tetap berhati-hati, jangan sampai menggunakan keras di sini. Coba hati-hati. Nah, seperti ini. Dan ini adalah pin-pin yang memberi arus ke motherboard. Pin-pin ini disediakan dari power supply. Sini power supply-nya. Ingat, jika kita menjumpernya, kita harus mencari kabel yang berwarna hijau. Ini kabel hijau dan kabel hitam. Sini ada banyak kabel hitam, bisa digunakan kabel-kabelnya yang mana. Yang kita lihat yang dekat. Ini yang dekat dengan kabel warna hijau ini. Alat jumpernya cukup sederhana seperti ini. Ini adalah sebuah kabel yang dikelupas dari ujung dan ujungnya, kemudian ditekuk ke dalam seperti ini. Jika tidak ada kabel seperti ini, bisa menggunakan kawat ataupun peniti. Ini juga bisa digunakan. Ingat, jika kita ingin mengecek sebuah power supply seperti ini, kita harus mencabut semua power yang ada pada motherboard atau yang diberi arus oleh power supply. Kita cabut semua dengan cara perlahan-lahan. Kita cukup mencabutnya bagian powernya saja. Kita harus mencabutnya sini di power hard disk, harus cabut. Di sini ada CD-ROM-nya dan CD-ROM-nya pun teraliri oleh
power supply. Kita harus mencabut kabelnya. Pastikan semua kabel yang dari power supply tidak ada yang menempel atau yang menancap di motherboard. Di sini kita pisahkan seperti ini. Kita bisa lihat. Kita ambil power utama dari power supply yang memberi arus ke motherboard. Kita pilih tadi warna hitam dan warna hijau. Ini yang dekat adalah dua ini. Kita bisa lihat pinnya di sini. Terletak di sini, maka kita tinggal memasukkan alat yang seperti ini tadi, alat jumper. Kita masukkan seperti ini. Terus jangan lupa kita colokkan di sini. Terlebih dahulu jangan colokkan listrik terlebih dahulu. Nanti bisa tersetrum. Sini. Kemudian kita colokkan ke aliran listrik dan kita harus fokuskan kepada kipas yang ada pada power supply seperti ini. Mati. Berarti di sini power supply-nya tidak berfungsi dengan baik. Sehingganya semua komponen ini bisa mati karena power supply adalah pemberi arus ke semua komponen yang ada pada motherboard. Oleh karena itu, jika power supply mati, maka semua komponen yang ada pada motherboard di sini akan mengalami kerusakan atau mati total karena arus tidak ada. Untuk mengecek komponen yang lainnya, karena power supply di sini sudah mati, kita gunakan power supply lain atau power supply yang khusus untuk mentester sebuah motherboard apakah masih berfungsi atau tidak. Dan di sini saya menggunakan power supply merek Simbada seperti ini, Simbada. Mengapa seperti ini? Karena di sini tegangannya sangat stabil dan tidak mempengaruhi kerusakan yang ada pada motherboard. Dan kinerjanya pun sangat bagus jika digunakan untuk mentesting sebuah komponen-komponen yang ada pada motherboard. Karena ini sudah dijamin bisa, maka kita tinggal memasang port utamanya ke dalam motherboard ini. Kita pasangkan secara hati-hati. Ingat, pengait ini kita harus tekan dari atas agar dia agak membuka. Kita masukkan secara perlahan seperti ini. Kita tekan. Ingat, jika menekan kita tahan motherboard di bagian bawahnya agar port tidak mengalami patah. Nah, jika sudah berbunyi plek di sini, maka power supply pasang kabel. Ini kita pasang juga di power hard disk. Kita menggunakan powernya SATA. Ini SATA. Karena hard disk bermerek SATA. Kita bisa membedakan SATA dan IDE dengan portnya. Jika ATA atau IDE berbentuk seperti ini portnya. Jika SATA, maka dia berbentuk seperti ini. Oke. Kita pasangkan. Memasangnya pun harus secara hati-hati. Seperti ini, ya. Kemudian kita testing. Gosek-gosek. Kita pasang yang seperti ini ke arah motherboard. Jika sudah, kita pasang kabel power seperti ini tadi ke power supply. Kemudian kita colokkan ke arus listrik. Kemudian kita hidupkan komputernya. Ternyata komputernya pun hidup. Lihat, komputernya pun hidup. Jadi
penyebab kerusakan dari komputer ini karena apa tidak mau menyala ini terletak pada power supply-nya. Karena tadi sudah di jumper, ini tidak mau hidup. Jadi kerusakannya pun terletak pada power supply ini. Karena jika memakai power supply yang ini atau yang masih bisa, komputer pun menyala. Dan sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan terima kasih.